Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa orang tua terhadap anak. Tidak hanya anak yang bisa durhaka pada orang tua, tapi bisa juga berlaku sebaliknya, bahwa ada orang tua yang durhaka kepada anak jika melakukan perilaku yang termasuk dosa orang tua terhadap anak yang dibenci Allah. Salah satu yang kadang tidak terasa adalah dengan menyia-nyiakan keberadaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a may yakutu. Artinya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Menyia-nyiakan anak yang paling parah adalah membiarkannya begitu saja tanpa diberikan pendidikan dan tidak mengajarkannya adab Islam. Padahal menjadi orang tua yang baik tidak hanya dengan memberikan kebutuhan sandang dan pangan serta rumah saja. Berikut 6 dosa orang tua terhadap anak. Yang pertama, bersikap kasar. Bersikap kasar pada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar. Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah SAW juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka dan merasa sakit hati. Yang kedua, pilih kasih terhadap anak-anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Maksudnya, tidak diperbolehkan menunjukkan rasa kasih sayang berlebih hanya pada satu atau beberapa orang dengan tidak memberi perhatian yang sama pada yang lainnya. Ini termasuk dosa orang tua terhadap anak yang besar karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anak. Rasulullah SAW saja memerintahkan untuk berlaku adil, apalagi pada anak. Ini juga bisa berpotensi putusnya tali silaturahmi antar sesama anak. Yang ketiga, membanding-bandingkan. Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Kebiasaan tersebut akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak. Dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, bahkan pada anak kembar sekalipun. Yang keempat, mengekang kebebasan. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan. Ini juga akan mendukung masa tumbuh kembangnya secara optimal. Membatasi dengan mengekang kebebasannya termasuk dalam dosa orang tua terhadap anak. Kebebasan adalah hak setiap anak. Daripada dikekang, alangkah lebih baiknya untuk memberikan arahan, menunjukkan mana yang baik dan buruk, serta hal-hal yang diperbolehkan atau tidak. Ini akan memberikan anak kesempatan untuk belajar dan juga mengekspresikan diri dengan baik. Yang kelima, mendoakan keburukan. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja.
Bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua, semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Kadang orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anak, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Yang keenam, tidak memberi pendidikan. Salah satu tanggung jawab orang tua kepada anak adalah memberi pendidikan yang layak. Sebab anak harus tumbuh dengan mendapatkan baik sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Tidak melulu memenuhi keinginan fisik, kebutuhan otak dan hatinya pun harus diperhatikan. Memberikan pendidikan juga tidak dibatasi dengan memasukkannya ke sekolah. Saat berada di rumah pun orang tua harus memberi contoh dan belajar bersama meski merasa sangat sibuk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.